merasa terpuruk, drop. Kenapa kamu drop seperti itu? Karena saya tidak dilibatkan menjadi apapun. Tatkala yang lain dilibatkan, yang untuk penerima tamunya, untuk bansernya, untuk itunya, ininya, saya tidak dilibatkan apa-apa. Itu kan? Begitu dilibatkan malah menjadi kebanggaan dan kebahagiaan. Padahal keterlibatan itu merupakan apa? Ya. Merupakan keharusan yang harus dia lakukan. Dan dia harus berkorban. Demi meluluskan keharusan tersebut. Ini ada orang besar akan datang ke kita. Kita harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Akan menjadi kebanggaan. Pengorbanannya akan menjadi kebanggaan. Kenapa? Yang datang orang besar. Bagaimana kalau di antara ciptaan Allah, makhluk Allah, ada yang dilibatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda sebagai penerima mandat, keharusan dari Allah. Allah ngajak kepada hambanya untuk punya hubungan dengannya. Siapa yang diajak oleh Allah? Ini manusia. Siapa yang diajak oleh Allah? Ini bangsa jin. Subhanallah. Hewan tidak diajak. Lu gimana lu aja? Tidak diajak. Kambing tidak diajak. Kebo gak diajak, gak diajak. Siapa yang diajak ini? Manusia. Siapa yang diajak ini? Bangsa jin. Diajak untuk berhubungan dengannya langsung. Dengan Allah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul aradhin wa Rabbul arsyil karim. Subhanallah. Kalau orang faham terhadap hal ini, maka tatkala mendapat beban keharusan itu akan merasa bahagia dan bangga. Saya termasuk makhluk Allah sang pencipta yang dilibatkan oleh Rabbul alamin untuk punya hubungan dekat dengannya. Saya termasuk yang mendapat mandat. Subhanallah. Kalau faham terhadap ini, disuruh sholat, disuruh mencari ilmu, disuruh zakat, apapun, dilarang itu, dilarang apapun, akan merasa enjoy dan bahagia. Apapun resikonya. Kenapa? Karena yang mengharuskan siapa? Bukan berbicara makhluk lagi. Ini yang memberikan keharusan adalah sang pencipta alam semesta. Lalu diikuti oleh siapa? Oleh kekasih Allah, majikan semua makhluk, pemimpin semua malaikat, semua nabi, semua rasul, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bagaimana tidak bangga, tidak bahagia? Karena saya mendapat mandat daripada kekasih Allah, daripada majikan semua makhluk yang awal dan akhir, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jelas ini akan menjadi kebanggaan. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa keharusan itu adalah anugerah? Karena keharusan tersebut merupakan sabab yang paling utama. Sebab yang paling utama di dalam melahirkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi, nikmat yang hakiki dan abadi tanpa batas. Dengan kita melakukan
apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, keselamatan di dunia dan di kubur dan di akhirat, kebahagiaan di dunia, di kubur dan di akhirat, kemuliaan dari dunia sampai kubur sampai akhirat, dan di akhirat abadi kekal di surganya, bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah, di surga. Di surga itu walaupun tidak ketemu siapa-siapa, sudah merupakan nikmat yang paling puncak. Tidak ketemu siapa-siapa, tidak ketemu Allah, tidak ketemu Rasul. Bagaimana kalau di surga itu bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu? Bagaimana ditambah lagi bertemu dengan junjunan alam semesta Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan itu adalah Nabi saya. Itu adalah Nabi saya. Kalau kita bertemu dengan idola kita, bahagia apa tidak? Bahagia. Ini ketemu dengan idolanya itu di surga. Di surga itu tanpa ketemu siapa-siapa udah cukup nikmat. Ini ketemu dengan Rasulullah, orang-orang besar, orang-orang agung. Bagaimana kebanggaan kita tatkala berkumpul dan bisa menatap wajah orang-orang besar, dengan para wali, dengan para ulama, dengan para syuhada, dengan para sholihin. Itu dua alasan pokok yang penting. Makanya terus hadirkan di dalam hati kedudukan keharusan ini yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya tidak terasa berat, bahkan kita merasa bahagia. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan subuh. Nah, ini keharusan dari siapa? Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa berat. Waktunya ada pengajian, walaupun tengah malam, walaupun lewat tengah malam, tidak merasa berat. Kenapa? Ini bukan keharusan dari si A dan si B, tapi dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Saya harus hadir di majelis ilmu. Subhanallah, ini kebanggaan, ini kebahagiaan bahwa saya sekarang dilibatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah untuk punya hubungan erat dengannya, untuk punya hubungan erat dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya bukan makhluk yang dicuekin oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Subhanallah. Kambing dikasih makan, kita dikasih makan, tapi kambing tidak dilibatkan di dalam hal ini. Siapa yang harus lebih bersyukur, kambing apa manusia? Manusia. Makanya disebut orang-orang yang tidak mau taat kepada aturan Allah, kepada keharusan ini disebut adalah la yafqahun. Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak faham kepada hakikat makna keharusan ini, kepada rahasia yang terkandung di dalam keharusan ini. Tidak paham. Ini keharusan dari siapa? Ini bukan keharusan dari manusia yang tidak berharga, bukan keharusan dari si A si B yang tidak bernilai, bukan. Tapi keharusan ini dari Sang Pencipta alam semesta. Allah, 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 Allah. Makanya orang-orang yang mengerti tentang hal ini dicari terus apa saja keharusan-keharusan yang datang dari Rabbul Alamin, yang datang dari Sayyidul Mursalin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari terus, ingin cari tahu. Subhanallah. 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 Cari ter
sudah tahu perintah sholat, barangkali ada apa lagi? Nawar. Oh ada nih keharusan itu saum Ramadan, barangkali ada apa lagi? Oh ada nih zakat, ada apa lagi? Ada ini, terus cari tahu. Terus keharusan apa lagi? Nah, keharusannya kita tidak boleh melakukan A, B, C. Apalagi yang tidak boleh. Terus cari tahu. Dengan senang hati. Melakukan apa yang diperintahkan, dengan senang hati menjauhi apa yang dilarang. Kenapa? Karena faham terhadap makna yang terkandung di dalam keharusan tersebut. Bahwa keharusan ini bukan paksaan. Bukan. Jangan disamakan dengan keharusan yang ditetapkan oleh manusia. Yang memang di sana tidak ada jaminan. Yang datangnya dari manusia yang tidak mulia. Jangan disamakan. Ini keharusannya dari siapa? Nah, itu harus dihadirkan oleh kita semuanya. Sehingga dengan hal ini maka kita akan merasa menjadi makhluk yang paling beruntung di alam semesta ini. Alhamdulillah. Segala puji ku persembahkan kepada Allah yang telah menjadikanku menjadi insan, manusia yang diikat oleh Allah dengannya. Dilibatkan oleh Allah di dalam aturan-aturannya, di dalam undang-undangnya. Kita termasuk makhluk yang dilibatkan. Maka sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk meluluskan keharusan tersebut. Dan kemampuan ini merupakan anugerah berikutnya. Kemampuan ini merupakan anugerah berikutnya. Tatkala amanah ini sudah pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit, kepada bumi, tawarkan. Fa'abaina ayyahmilna. Semua tidak sanggup. Tidak ada yang sanggup memikul amanah tersebut. Fa'abaina ayyahmilna. Fahamalahal insan. Lalu yang dikasih kemampuan untuk menanggung amanah tersebut adalah al-insan, manusia. Alhamdulillah, kita tidak dijadikan bumi, tidak dijadikan langit, tidak dijadikan hewan, tapi kita dijadikan insan. Alhamdulillah. Maka wujud insaniyah, wujud kemanusiaan ini adalah bagian dari anugerah yang sangat besar, yang wajib disyukuri. Salah satu nikmat besar adalah tatkala Allah menciptakan kita sebagai wujud insan, tidak wujud kambing, tidak wujud anjing, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Semuanya Allah yang menghendaki. Hewan jadinya hewan kehendak Allah. Manusia jadinya manusia kehendak Allah. Setan jadi setan kehendak Allah. Lalu sekarang kita tahu
bahwa kita adalah kehendak Allah, bagaimana sikap kita kepada zat yang menghendaki kita sebagai insan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah salah satu motivasi untuk menyemangatkan pengabdian kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, untuk menyemangatkan ketundukan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu didakwahkan, perlu disebarluaskan, perlu oleh kita ditabligkan kepada keluarga kita, kepada zuriyah kita, kepada ikhwan-ikhwan kita, bahkan kepada saudara-saudara kita yang jauh sekalipun, melalui semua media yang ada, dan dikerahkan kemampuan kita. Karena ini adalah salah satu faktor penyebab lahirnya semangat ibadah, semangat di dalam ketaatan, nikmat. Pantes kalau orang-orang yang mengerti begitu melakukan perintah itu sangat enjoy dan nikmat. Tahajudnya enjoy, ya, baca Qur'annya enjoy, zikirnya enjoy, sodakohnya enjoy, jariyahnya enjoy, ngajinya enjoy, pokoknya enjoy, dakwahnya enjoy, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat kelahiran, subhanallah, berpisah dari orang tuanya, melancong ke negeri-negeri jauh. Untuk apa? Mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk didakwahkan. Dilangkahkan kaki dari Madinah Al-Munawwarah, sahabat-sahabat Nabi dari Makkah Al-Mukarramah, dari negeri Arab berangkat ke berbagai negara. Tidak peduli resiko apa yang akan menimpa dirinya. Tidak peduli. Tidak peduli mati mau di mana mati. Di daratankah, di lautankah? Tidak peduli. Yang dirasakan hanya satu, bahwa saya bersyukur, saya nikmat dengan mendapat keharusan dari Allah ini, mendapat keharusan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Meninggal di mana saja. Ada yang meninggal di daratan, ada yang meninggal di lautan, ada yang meninggalnya teraniaya dan sebagainya. Itu sudah dibaca sebelumnya dan sudah siap menerima segala resiko yang akan menimpa dirinya, dan itu sudah tidak peduli lagi karena terbius oleh kenikmatan yang sangat dahsyat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Tatkala dirinya dilibatkan oleh Allah, tatkala dirinya diikat oleh Allah dengan ikatan yang sangat indah antara hambanya dengan antara Tuhannya. Subhanallah.
Dan juga mendapat jaminan yang besar, yang hebat dari Allah. Baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat. Kira-kira apa yang ditakutkan? Hidup mendapat ridha Allah dan Rasul. Mati pun juga sudah disiapkan surga, nikmat yang abadi. Terus apa yang ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan. Makanya cercaan orang, fitnahan orang, atau pengingkaran dari yang lain terhadap dirinya, atau memusuhinya yang lain terhadap dirinya, tidak terasa, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati, tidak. Seperti air jatuh kepada daun talas, tidak menjadi doror, tidak mencelakakan alam pikiran karena terbius tadi. Selalu hatinya melihat kepada besarnya anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Allah, 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 Allah. Ini bagian daripada ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bagian daripada mengenal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu, dia pasti tahu ma'rifat kepada hebatnya anugerah keharusan yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tatkala menjalankan keharusan-keharusan tersebut merupakan kebahagiaan tersendiri, kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang mereka tidak faham terhadap hakikat makna keharusan tersebut. Apalagi kalau dibandingkan dengan hewan, apalagi kalau dibandingkan dengan setan. Allah, semoga Allah memberikan penglihatan dalam hati kita dan pengertian di dalam hati kita terhadap makna-makna yang terkandung di dalam keharusan tersebut, dan kita bisa mengikutinya, dikasih kemampuan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita sudah faham, maka ruh kita terus akan merindukan. Ruh kita akan merasa bahagia yang luar biasa. Makanya para malaikat Allah tidak ada yang berhenti bertasbih, berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu siang dan malamnya, dan mereka merasa nikmat dan bahagia dengan pekerjaan seperti itu. Nikmat. Karena mereka adalah makhluk yang sangat faham terhadap hakikat makna keharusan tersebut. La ya'sunallah fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah
dan juga mereka selalu melakukan segala perintah Allah. Dan memandang bahwa perintahan dari Allah itu adalah anugerah yang sangat hebat sekali, karena Allah telah mengikat diri mereka para malaikat dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah. Allah telah mengulurkan hubungan antara hamba dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah. Allah telah melibatkan mereka di dalam aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sehingga mereka masuk di dalam kelompok jaminan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bagaimana tidak bahagia? Bagaimana tidak bangga? Allah. Kalau orang-orang yang tidak faham menganggap kemanfaatan hidup itu adalah dalam hal dunia, menganggap keberhasilan hidup itu dalam hal dunia. Anda dalam sejarah hidup Anda sudah bisa menciptakan apa? Anda sudah berbuat apa? Nah, jadi ukuran sukses, ukuran keberhasilan, bahkan ketinggian derajat itu kalau punya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanyalah untuk duniawi. Nah, ini disebut sukses. Yang disebut sukses itu. Dan juga yang disebut sukses kalau punya pengetahuan terhadap hal ihwal keduniaan. Ini disebut sukses. Begitu memandang orang yang banyak sholat, yang banyak ngaji, yang banyak baca Quran, yang berzikir terus, saum. Bagaimana pandangan terhadap mereka? Ini orang tidak ada kerjaan katanya. Ini orang nggak ada kerjaan, hidupnya cuma sholat melulu, hidupnya cuma ngaji aja, hidupnya cuma saum saja, hidupnya cuma wirid saja, hidupnya cuma baca Quran saja. Dianggapnya ini orang tidak manfaat. Ini karena mereka tidak mengerti bahwa mereka orang seperti itu adalah orang-orang yang justru memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, yang punya keterlibatan khusus dengan Allah dan Rasulnya. Dan mereka, pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang penuh jaminan dari Allah dan Rasulnya. Karena mereka bekerja untuk siapa? Untuk Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi banyak yang memang tidak faham bahwa yang disebut dengan bekerja yang menjadi sukses itu cari duit sekarang. Sibuk cari duit siang, malam. Sibuk urusan jabatan siang, malam. Nah, ini yang sukses. Sibuk mikirin itu, mikirin ini. Meneliti itu, meneliti ini. Sampai habis siang, habis malam. Sampai rambutnya murudul. Sampai kepalanya juga murudul sama. Ini disebut orang sukses.
Subhanallah. Tidak tahu bahwa ini bekerja untuk siapa, ini untuk siapa. Ini bekerja yang menjaminnya siapa, ini yang bekerja menjaminnya siapa. Ini yang bekerja majikannya siapa, ini siapa. Ini yang bekerja hubungannya dengan siapa, ini dengan siapa. Nah, kebanyakan orang tidak paham sampai itu. Kalau orang lagi sholat, dia hubungannya dengan siapa. Nah, bekerjanya kepada siapa. Lalu jaminannya dari siapa? Apakah akan sama dengan orang yang kerja di pabrik? Atau bekerja dia di majikan si A dan si B dan sebagainya? Gak bisa sama. Makanya para wali-wali Allah enjoy nikmat. Nikmat. Yang pemijahan di gua, subhanallah. Sambil saum, kerjaannya sholat, ta'lim. Sehingga banyak wali-wali Allah yang pesantren padanya. Di dalam gua, kerjaannya doa, zikir, Quran, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Kerjaannya seperti itu. Dalam gua coba. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Subhanallah. Yang disebut wali-wali Allah yang punya karomah yang hebat itu ya memang begitu pekerjaannya. Sehingga sampai mustajab doanya mendapat jaminan apapun yang diinginkan oleh hatinya dikabul oleh Allah walaupun membedah adat. Khawarik lil adat. Itulah wali-wali Allah. Lihat apa kerjaannya wali-wali Allah. Ya kerjaannya seperti itu. Bekerjanya untuk siapa? Subhanallah. Hayati oleh kita. Begitu pula malaikat Allah. Nggak kesel. Bagaimana bisa kesel? Orang hidupnya di dalam jaminan, hidupnya di dalam nikmat, hidupnya selalu hubungannya dengan Rabbul Alamin, hidupnya adalah tuh berhubungan terus dengan Rabbul Alamin, berdekatan terus dengan Rabbul Alamin, munajat kepada Rabbul Alamin. Bagaimana bisa jenuh? Tidak mungkin terjadi jenuh. Kejenuhan itu terjadi jikalau belum faham terhadap hal ini. Makanya malaikat tidak akan jenuh. La yafturun. Tidak akan jenuh malaikat itu. Malaikat itu ada yang nasbih, tidak ada hentinya sampai hari kiamat. Ada yang rukunya sampai hari kiamat. Ada yang sujudnya sampai hari kiamat. Nggak jenuh ya? Bagaimana jenuh? Nggak jenuh. Cuma malaikat dikasih kemampuan, kekuatan. Kalau manusia ada batas kemampuan. Nah, sampai batas kemampuan. Tapi tetap rasa jenuh itu tidak ada. Walaupun jasad ini sudah merasa capek. Walaupun sudah merasa ngantuk. Karena terus mengingat Allah. Di dalam mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Merasa enjoy dan bahagia. Namun jasad ini ada batas kemampuannya. Sampai ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Sampai mana? Sampai tidur. Tidurnya ini apakah alasannya karena jenuh? Bukan. Ini mah karena sampai kepada batas kemampuannya. Subhanallah. Bukan karena jenuh.
Tidak akan jenuh. Tidak akan jenuh. Kalau orang yang sudah paham. Dan merasa indah. Ngantuknya juga merasa indah. Nunutannya merasa indah. Itu. Karena dihayati. Bahwa saya itu ada dalam hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu ada. Cuma badan saya tidak mampu. Di saat badan ini lemah karena ketuaan atau faktor lain seperti penyakit, rohnya dan batiniahnya terus bergejolak, tetap menginginkan kesempurnaan di dalam ibadah. Ya Allah. Jadi semangat ibadah tetap berkobar, tidak pernah mati, tidak pernah redup sekalipun. Walaupun jasadnya sudah tidak berdaya. Nah, begitulah orang-orang yang faham. Tapi kalau orang-orang yang tidak faham, meskipun badannya masih sehat, meskipun badannya masih kuat, bawa ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, setengah jam masih oke. Tapi kalau sudah 2 jam, udah kelamaan nih. Walaupun masih kuat, walaupun masih sehat, bawa sholat witir berapa rakaat? Kalau 1 rakaat masih oke. Kalau di bawah 11 rakaat, enggak. Walaupun badannya masih kuat, tapi badannya ini akan menjadi lemah karena kekuatannya, batiniahnya yang lemah. Padahal badannya itu sebetulnya tidak lemah. Buktinya apa? Buktinya di bawah badminton mampu 2 set. Masa iya yang badminton mampu 2 set gak mampu sholat witir 11? Ya enggak? Ya enggak? Masa iya yang kuat lari pagi sampai 5 kilo, 10 kilo pakai sepeda dan sebagainya enggak kuat sholat duha 8 rakaat? Masa iya yang bisa menatap TV sampai 2 jam enggak bisa menatap Quran? Setiap hari 2 jam aja natap Quran? Masa iya yang bisa baca koran itu sampai halaman-halaman ini terbaca semuanya, Quran tidak terbaca? Masa iya dia rajin ngobrol sampai 2 jam, 3 jam sama temennya, ngobrol itu, ngobrol ini, tidak bisa ngobrol sama Tuhannya, Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Subhanallah. Lalu setelah itu bikin ekol-ekolan, bikin alasan-alasan palsu, lalu menyalahgunakan keterangan yang Allah tetapkan, menyalahgunakan wahyu. Apa katanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala kan tidak memaksakan kepada manusia illa usaha kecuali sampai batas kemampuannya. Saya bukan tidak ingin sholat witir 11, tapi saya tidak mampu. Nah, itu dijadikan alasan. Baik, silakan kamu sholat witir 1 rakaat. Setelah itu langsung bawa raket. Mau apa? Saya mau badminton. Kuat kamu 2 set. Wah, 3 set juga saya kuat. Memperlihatkan kegagahannya. Loh, tadi mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, saya tidak mampu katanya. Terus begitu beres salat witir 1 rakaat, bawa raket, dia menantang, ayo tuh, sampai 3 set 4 set, berani. Subhanallah. Ini orang macam apa ini? Ini karena tidak paham tadi. Ya, karena tidak, padahal yang dimaksud oleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tatkala
jasad ini betul-betul tidak mampu. Ya. Tatkala tidak mampu. Terus batiniah pun juga otak ada saatnya tidak mampu. Kalau memang betul-betul tidak mampu, ya udah. Tapi semangat tetap jalan. Begitu dikasih kemampuan, seiring semangat dengan kemampuannya. Andai kata kemampuannya oleh Allah dicabut, tetap semangatnya berkobar. Paham? Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan anugerah-anugerah kepada kita semuanya, menyempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya. Ilahi tammimin na'ma alaina wafiqna li syukrika ma baqina. Ya Allah, sempurnakanlah nikmatmu kepada kami. Wafiqna li syukrika ma baqina, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ilahi tammimin na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina, selama kami hidup. Allah, 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 Allah. Paham? Insyaallah, alhamdulillah sudah. Kalau sudah paham, ya sudah. Tinggal kita melaksanakannya. Selalu menghadirkan ini di dalam hati. Silahkan dirasakan. Kalau sudah hadir apa yang barusan dijabarkan, hadir dalam hati kita, insya Allah akan terasa nikmat. Wirid apapun nikmat, baca Quran nikmat, sholat nikmat. Nanti berhenti itu karena memang betul-betul tidak mampu aja. Tapi tetap nikmat, tidak merasa terpaksa. Justru merasa enjoy dan bahagia. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Seperti sekarang ini, dikit-dikit aja sekarang. Kita ngaji di saat yang lain tidur. Mungkin menurut orang lain, garilah teuing. Ya seperti kita kemarin. Waktu belum jadi ahli pengajian, mungkin kita juga berkata seperti itu, pemikiran seperti itu. Tapi setelah kita merasakan nikmatnya, apalagi kalau memahami kepada hakikatnya, bahkan kita merasa malam-malam yang tidak ada pengajian seperti ini merasa tidak berharga bagi saya. Ya kan? Gitu. Nah, apalagi kalau disempurnakan semua jenis ibadah, kita rasakan seperti itu. Tidak ada ngaji, kita sholat, baca Quran, wirid, gitu. La yafturun, tak pernah ada hentinya, enjoy, begitu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Maka alam hati ini yang pertama-tama harus terus dididik supaya mengerti. Jadi kalau kita mendidik istri kita, anak kita pun juga, jangan perintahnya dulu dan larangannya dulu yang ditegaskan. Bukan. Tapi yang pertama-tama adalah bagaimana memberikan pemahaman terhadap hatinya. Ya, sehingga dia menjadi hamba Allah itu, mengabdi kepada Allah itu, mereka merasa bahagia. Dan mereka akan bersyukur dikasih tahu oleh kita. Terima kasih suamiku, terima kasih tuh ayah bundaku. Tuh. Bagaimana orang akan berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana akan berterima kasih kepada ulama? Tidak akan mungkin kalau belum paham ini. Belum paham ini.
Kenapa? Karena yang ada, yang dirasakan adalah tuntutan harus itu, jangan ini. Harus gitu, jangan gini. Saya didorong-dorong harus gitu, jangan ini, harus itu, jangan gini. Nah, rasanya seperti itu. Makanya jangan dulu perintah sholatnya dulu. Kamu harus sholat, harus ngaji ya. Jangan itu. Tuh, ajak bicara hatinya. Ajak bicara hatinya. Apa arti daripada perintahan tersebut? Siapa yang memerintah kita itu? Nah, yang barusan jelaskan, yang barusan kepada anak istri kita. Dan hadirkan dalam hati kita. Kalau sudah dihadirkan, enjoy. Jadi merasa kurang. Kita meminta panjang umur kepada Allah itu benar-benar bukan karena ingin hidup panjang, tapi benar-benar ingin sempurna di dalam mengabdi, ingin lebih lama di dalam mengabdi. Bukan ingin hidup panjang. Jadi meminta banyak rezekinya itu benar-benar karena saya ingin beribadah yang lebih banyak lewat rezeki ini, lewat sehat ini, lewat itu, lewat ini. Betul-betul jujur. Kalau belum paham, tetap menjadi orang yang banyak jengkol. Yang banyak ekol nantinya. Doakan Pak Kiai, saya ingin banyak rezeki, usaha saya ingin maju buat ibadah. Ibadahnya kagak ada. Dikit ibadahnya. Tapi suaranya nyaring sekali buat ibadah. Nyaring sekali. Akhirnya menjadi manusia yang banyak jengkol tadi. Ya. Orang yang faham, walaupun tidak mengucapkannya, tetap dia akan merasa nikmat di dalam melakukan berbagai keharusan daripada Tuhannya, daripada Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabna ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna warwadi qawlan wa fi'lan warzuqil kulla halalan daima wa akhila nuhdha bil khairi Rabbana aslih lana kulla syai' wa aqirra bir ridha minka al-uyun waqdi 'anna Rabbana kulla dur qabla an tajiyana rusulul manun waghfiris sur anta akram man satar wa salatullahi taghshal muslim من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمريت كفا سبحت وأرويت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني أمريت كفا سبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريت كفا سبحت بها الحصى جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعاء
karama ya kariman anta rabbul kurama. Fatihah.